Hola, Valentina is here and you're watching Valentina's Diary. That's gotta be Valentina. Ooh, Valentina. A bitty bitty bum bum like Selena. Sejauh apapun kita pergi, kita pasti akan kembali ke rumah. Entah itu rumah tempat kita tinggal sejak kecil, rumah tempat kita merasa nyaman, kita merasa bebas, atau rumah tempat peristirahatan terakhir kita. Tahu kan maksudnya? Jadi udah 1 tahun aku tinggal di Lombok sejak kuliah di Malaysia. Udah banyak hal-hal yang terjadi selama 1 tahun terakhir dan mungkin akan aku bagikan suatu hari nanti. Untuk sekarang, aku pengen ceritain sesuatu yang menarik yang ada di Lombok dan ini udah terjadi beberapa bulan yang lalu. Cuma baru sempat aku edit gitulah. Baru 1 tahun tinggal di Lombok, aku ngerasa kayak mimpi kemarin tinggal di Malaysia 1,5 tahun, kemudian balik ke Lombok dan semuanya tuh kayak sudah berbeda tapi masih ada rasa yang sama gitu. Dan udah lama banget aku nggak update YouTube ini. Ya memang sejak aku pulang ke Lombok banyak banget aktivitas yang dilakukan bersama keluarga. Dan saat ini aku juga sedang bekerja. Jadi bisa dibilang waktu luangnya itu lebih sedikit daripada saat kuliah. Walaupun udah tinggal di Lombok sejak kecil, tapi aku tuh tipe orang yang jarang keluar. Tipe-tipe introvert gitu loh. Dan ya memang waktu masih kecil aku nggak dibolehin keluar sama orang tua. Tapi begitu balik ke Lombok, aku memanfaatkan waktu ini untuk jalan-jalan ke sekeliling Lombok. Dan tempat pertama yang aku kunjungi yaitu kebun binatang mini. Itu ada di daerah Lombok Utara. Oke, kita langsung aja ya. Vamos! Zup! Selamat datang di Lombok. Setelah menyelesaikan studi di Malaysia, aku memutuskan untuk kembali ke tanah kelahiranku ini. Gak terasa hampir 1 tahun sudah berlalu. Kali ini aku pengen berbagi kisahku saat jalan-jalan di seputaran Lombok. Di libur lebaran kemarin, aku sekeluarga jalan-jalan ke Lombok Wildlife Park, yaitu semacam kebun binatang yang ada di Lombok, tepatnya di daerah Tanjung Lombok Utara. Perjalanan ke kebun binatang tersebut kami awali dari Mataram, kemudian melewati Senggigi dan sampai Tanjung. Tempatnya agak tersembunyi gitu, tapi cantik banget. Berasa kayak nemuin permata di tengah hutan. Harga tiket masuk untuk warga negara Indonesia dan pemegang kitas adalah Rp100.000 untuk dewasa dan Rp75.000 untuk anak-anak. Sementara itu, untuk warga negara asing, harga tiketnya Rp200.000 untuk dewasa dan Rp150.000 untuk anak-anak. Tapi dalam rangka promo lebaran kemarin, khusus warga NTB dapat harga tiket Rp100.000 untuk dewasa dan Rp80.000 untuk anak-anak. Sudah termasuk minum dan makan siang gratis. Begitu masuk ke kebun binatang ini, kami langsung disambut oleh burung kakatua yang cantik banget. Gak cuma bisa memandang loh, pengunjung juga dibolehkan untuk menyentuh dan berinteraksi dengan burung-burung ini. Kalian tertarik? Sebelum melihat binatang-binatang lainnya, aku membeli keranjang buah yang disediakan di stand dekat pintu masuk. Dengan harga Rp50.000, pengunjung bisa membagikan buah-buahan untuk para binatang. Mahal sih untuk wisatawan lokal, tapi worth it untuk menarik binatang-binatang datang mendekat. Setelah puas berfoto sama burung kakatua, kami melanjutkan kunjungan ke kandang gajah dan langsung disambut oleh 2 gajah Asia ini. Namanya Rika dan Mona. Masih agak takut sih dekat-dekat mereka, tapi sebenarnya mereka ramah kok. Rika dan Mona merupakan jenis gajah Sumatera. Kami beruntung datang di pagi hari, karena ketika jam makan siang, gajah-gajah ini akan dipindahkan ke kandang yang lebih besar, jadi nggak bisa diajak foto-foto. Perjalanan kami lanjutkan untuk melihat berbagai satwa lain, seperti buaya,
orang utan, elang, beruang, kuda Nil, dan banyak lagi. Lombok Wildlife Park merupakan cagar alam pertama di Lombok yang memiliki berbagai spesies hewan. Tempat ini didesain untuk melindungi, merawat, dan melatih setiap hewan yang ada di dalamnya. Berbagai aktivitas terjadwal juga dapat dilakukan oleh pengunjung di sini, seperti memberi makan dan memandikan gajah, serta berinteraksi dengan bayi orang utan. Seru nggak sih? Setelah puas melihat berbagai hewan unik, kami melanjutkan perjalanan ke Pantai Impos. Pantai Impos atau kadang disebut Sunset Beach berlokasi di Tanjung, tak jauh dari Lombok Wildlife Park. Konon katanya, pantai ini dahulunya adalah tempat galangan kapal. Kemudian, pada tahun 1980-an, para serikat pekerja yang tergabung di sana membentuk nama kelompok Hipos. Seiring berkembangnya waktu, nama Hipos itu mengalami perubahan ejaan pelafalan menjadi Impos. Dengan inisiasi dari sekelompok orang pada tahun 2015, Pantai Impos ini resmi dibuka dan mulai menarik minat masyarakat umum untuk berkunjung sebagai destinasi wisata pilihan alternatif. Selain Pantai Karangatas yang juga terkenal dengan sunsetnya. Gimana? Tertarik untuk berkunjung juga? Gimana? Seru nggak perjalananku kali ini? Seru kan? Kita bisa ngelihat binatang yang eksotis yang mungkin nggak bisa kita lihat di tempat lain. Bisa ngasih mereka makan, bisa berinteraksi, bisa foto-foto. Pokoknya buat aku tuh pengalaman yang menyenangkan sekali karena aku termasuk suka binatang. Karena belum ada budget untuk luar negeri, jadi untuk saat ini aku akan fokus untuk mengeksplor tempat-tempat wisata yang ada di Lombok. Kira-kira tempat mana ya berikutnya? Jangan lupa subscribe, like video ini, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian ya, supaya aku semangat bikin kontennya. Jangan lupa juga tetap nyalain loncengnya, supaya nggak ketinggalan video-video terbaru aku. So, sampai di sini dulu. Ciao! Zup!